Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita lanjutkan pembahasan kita terkait himpunan. Nah, pada video sebelumnya sudah kita bahas terkait konsep dan operasi himpunan. Nah, pada video ini kita akan bahas himpunan kosong dan himpunan bagian. Apa itu? Nah, pertama-tama kita bahas dulu yang kosong dulu. Ini insya Allah gampang sekali. Himpunan kosong. Nah, apa ini himpunan kosong? Simpel sekali konsepnya. Sekarang diperhatikan, misalkan saya punya himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan seperti itu. Himpunan kosong itu misalkan si A. Nah, dari namanya saja kelihatan himpunan kosong. Artinya gimana himpunan kosong itu? Himpunan kosong itu otomatis himpunan sing kosong, yang enggak punya anggota seperti ini. Nah, jadi A-nya cuma kurung keriting, enggak punya anggota di dalamnya. Nah, ini disimbolkan biasanya simbolnya seperti ini. Nah, seperti 0 tapi ada coretnya. Nah, ini disebut himpunan kosong. Simple banget himpunan kosong. Sekali lagi, himpunan kosong itu adalah himpunan misalkan A ya, yang enggak punya anggota. Nah, jadi cuma ini, cuma kurung keriting toh, tapi enggak ada isinya di dalamnya. Nah, itu biasa disimbolkan dengan 0 dan garis miring dicoret, 0 dicoret. Simpel sekali, itu terkait himpunan kosong. Nah, misalkan contoh himpunan kosong yang lain. Misalkan saya punya himpunan semesta seperti ini. Nah, terus saya punya himpunan M. Itu misalkan 1, 2. Nah, himpunan N itu misalkan 4 dan 5. Nah, sekarang saya tanyakan si M irisan N, nah itu berapa? M irisan N itu berapa? Nah, kita gambar dulu pakai diagram Venn. Nah, seperti di video sebelumnya, diingat-ingat lagi. Nah, M irisan N itu berapa? Nah, cara carinya kan begini. Nah, sekarang ini S toh. Terus di sini 1, sini 2, sini 3, sini 4, sini 5. Nah, terus di sini itu himpunan M, di sini himpunan N. Nah, kalian perhatikan M irisan N berapa ini? Nah, berapa anggota M irisan N? Nah, kalau kalian lihat si M, himpunan M sama N itu kan tidak beririsan. Nah, berbeda dengan yang seperti ini. Misalkan dulu, misalkan apa ya? Nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan saya punya himpunan 1, 3, 4, 7, 8. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini S, ini misalkan himpunan P, ini himpunan Q. Nah, kalau kalian perhatikan, maaf. Nah, kalau kalian perhatikan ya, P irisan Q. Nah, itu kan yang diarsir ini. Berapa itu? 4. Nah, kalau kalian perhatikan P irisan Q kan ini ada irisannya seperti ini. Nah, tapi kalau ini kan M sama N kan saling lepas. Nah, saling lepas. Dia nggak punya irisan di tengah seperti ini. Seperti P sama Q ini. Nah, jadi M sama irisan dengan N itu hasilnya otomatis himpunan kosong. Nah, atau seperti ini. Nah, karena apa? Karena mereka nggak ada irisannya.
Nah, yang ditanyakan irisan tapi mereka nggak ada irisannya, saring lepas. M-nya di sini, N-nya di sini, nggak ada gandoknya seperti ini. Seperti P sama Q ini. Nah, maka M irisan N itu adalah himpunan kosong. Nah, seperti itu contoh dari himpunan kosong. Simple banget. Nah, selanjutnya yaitu adalah himpunan bagian. Nah, ini nggak kalah gampang. Nah, istilah lainnya itu adalah subset. Nah, dihafalkan. Subset, S-U-B-S-E-T. Nah, simbolnya seperti ini. Nah, kalian perhatikan ya, simbolnya seperti ini ya, bukan seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini kan elemen dari, anggota dari, nanti saya jelaskan. Nah, sekarang kita bahas dulu himpunan bagian itu gimana. Nah, himpunan bagian. Misalkan saya punya himpunan semesta, itu sekarang gantian kita huruf ya, enggak angka ya. A, B, C, D, E, F, G, dan H. F, G, dan H. Misalkan itu himpunan semestanya. Terus saya punya himpunan A. Himpunan A misalkan B, saya dari A sekalian ya. A, B, C, D, E. Nah, misalkan seperti itu. Dan saya juga punya himpunan B. Nah, himpunan B misalkan B, C, D. Nah, himpunan bagian tuh kalian perhatikan himpunan B ini. Himpunan B itu terdiri dari B sama C sama D. Nah, sedangkan A-nya itu terdiri dari A, B, C, D, E. Nah, kalau kalian perhatikan, nah B-nya di sini si A kan itu punyanya si B semua. Nah, punyanya si B semua, nih anggota si B semuanya, semua anggota si B kan itu di A. Nah, sekali lagi diperhatikan semua anggota di B, B, C, D ini itu kan ada di A seperti ini. Nah, karena seperti itu maka bisa kita sebut B itu adalah himpunan bagian dari A. Nah, sekali lagi kenapa seperti itu? Karena semua anggota di B, nah ini B, C, D ini itu ada di himpunan A, B, C, D. Nah, ini kan ada toh, 3 anggota ini kan ada di A toh. Nah, maka bisa kita sebut B itu himpunan bagian dari A, seperti itu. Nah, disimbolkan seperti ini. Nah, seperti C, B itu himpunan bagian dari A. Seperti itu gampangnya. Nah, sekarang misalkan selain B kita bisa bikin himpunan bagian berapa lagi? Nah, kita bikin himpunan bagian dari A tapi yang berbeda dengan B. Nah, misalkan saya punya C itu himpunannya itu misalkan satu anggota saja, A saja. Nah, kalau kalian perhatikan si C ini, nah anggotanya kan A. Nah, A-nya kan ini di himpunan A juga. Nah, jadi si C ini itu juga subset dari A. Seperti itu. Nah, bacanya bisa B himpunan bagian dari A atau bisa juga kita baca B subset dari A, seperti itu. Nah, sekarang selain B sama C, kira-kira kita bisa punya himpunan bagian dari A berapa lagi? Nah, misal yang lain bisa juga kalian tulis himpunan seperti ini. Kalau kalian perhatikan C, D, E, nah kalau saya punya himpunan C, D dan E, nah itu kan himpunan bagian dari A juga toh. Nah, C, D dan E kan himpunan bagian dari A juga. Nah, kalau saya ilustrasikan diagram Venn itu seperti ini. Nah, saya coba seperti ini. Nah, ini himpunan semesta, terus di sini ada A, B, C, D, C, A, B, C, D gini ya, E. Nah,
kalau diperhatikan siapa lagi, E, F, G, H. Nah, kalau kalian perhatikan himpunan A kan segini. Nah, dan himpunan si B itu kan segini. Nah, ini himpunan si B. Nah, jadi kalau kalian perhatikan subset itu atau himpunan bagian itu adalah himpunan yang berada dalam himpunan yang lainnya. Nah, misalkan seperti B ini, kalau B ini kan himpunannya itu berada di dalam himpunan A semua toh. Nah, jadi bisa kita bilang B itu adalah himpunan bagian dari A, seperti itu. Gampang banget. Nah, sekarang kalau kalian disuruh cari himpunan bagian dari A selain B, C, sama C, D ini, selain itu apa lagi coba? Nah, selain itu kan kita bisa bikin seperti ini. Nah, si D sama E itu juga himpunan bagian dari A. Nah, dan ada satu yang menarik, yaitu adalah himpunan kosong. Nah, himpunan kosong atau seperti ini, karena penting ya, begini kan warna berbeda. Nah, atau seperti ini. Nah, himpunan kosong itu adalah subset atau himpunan bagian dari himpunan berapapun. Nah, himpunan A. Jadi, sekali lagi diperhatikan, ini yang penting. Himpunan kosong itu adalah himpunan bagian dari himpunan berapapun. Nah, jadi kalau kalian punya himpunan sebarang, misalkan himpunan Z itu ayam, kambing, misal 2 saja. Nah, himpunan kosong atau seperti ini, nah itu adalah himpunan bagian dari Z, mesti. Nah, himpunan kosong seperti ini itu mesti juga himpunan bagian dari Z, seperti itu. Nah, jadi jangan bingung kalau kalian disuruh cari himpunan bagian dari A, itu bisa saja si B, bisa saja si C seperti ini, bisa juga C, D, E, ini himpunan bagian dari A. Nah, tapi kalian jangan bingung cari, karena si himpunan kosong itu juga mesti himpunan bagian dari A juga, dari berbagai. Pokoknya kalau kalian punya himpunan, terserah himpunannya seperti apa, himpunan kosong itu mesti himpunan bagian dari himpunan tersebut. Nah, seperti itu. Simple banget terkait himpunan bagian. Nah, kalau kalian bayang itu seperti ini kondisinya. Nah, jadi si B ini himpunan bagian dari A itu neng jeruni lingkaran si A, seperti itu. Nah, itu. Nah, dan ini yang paling penting sekarang. Simbol subset itu seperti ini. Nah, ini itu adalah simbol himpunan bagian. Himpunan bagian. Nah, atau biasa disebut istilah standarnya itu subset. Nah, maksudnya gimana subset? Nah, maksudnya seperti ini. Nah, kalian punya himpunan, nah, misalkan 1 sama 2. Nah, itu adalah subset dari, nah, misalkan kalian punya himpunan yang lebih besar dari itu. 1, 2, 3, 4. Nah, itu masuk dari subset atau himpunan bagian. Nah, jadi himpunan yang terdiri dari anggotanya 1 sama 2 itu adalah himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, seperti itu. Nah, itu subset. Nah, kalian jangan sampai salah sama yang ini. Nah, ini termasuk apa tuh? Ini artinya di video konsep himpunan kemarin adalah anggota dari atau elemen dari. Dari. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau saya punya himpunan seperti ini ya. Himpunan 1, 2, 3, 4 seperti yang di atas itu. Nah, kalau kalian perhatikan 4 ini kan elemen dari ini. Maaf, macet anunya ya. Nah, si 4
itu elemen dari ini. Nah, sekali lagi jangan sampai salah, subset, himpunan bagian sama elemen atau anggota dari simbolnya hampir sama, bedanya cuma seperti ini. Nah, sekali lagi kalau simbolnya seperti ini himpunan bagian itu maksudnya itu di sebelah kirinya ini himpunan. Nah, kalau himpunan kan ada kurungnya. Jadi misalkan saya punya himpunan yang terdiri anggotanya 1 sama 2. Nah, dia pasti himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4. Nah, kalau anggota atau elemen itu cuma satu anggota saja contohnya. Misalkan 4. Nah, dia itu anggota dari himpunan 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Jadi jangan sampai keliru, jangan sampai salah kalian baca ini, baca simbolnya seperti itu. Nah, kalau kemarin kalau simbol seperti ini itu kan kalian juga mengenal seperti ini ya. Nah, bukan anggota dari ya. Ini bukan elemen dari ya. Bukan anggota dari. Maksudnya gimana? Misalkan saya punya himpunan 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kalau misalkan saya punya bilangan 5, dia anggota dari 1, 2, 3, 4 ini bukan? Nah, tidak toh. Nah, jadi simbolnya seperti ini. Nah, begitu juga dengan subset. Nah, atau himpunan bagian itu juga ada simbol coretnya begini. Nah, yaitu seperti ini. Nah, bukan himpunan bagian. Nah, contohnya gimana? Saya punya himpunan 1, 2, 7. Nah, sama saya punya himpunan 1, 2, 3, 4. Sama seperti yang sebelumnya. Nah, kalau kalian perhatikan 1, 2, 7 ini himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4 bukan? Nah, tidak toh. Kenapa tidak? Karena himpunan himpunan 1, 2, 7 kan ada anggota 7 yang di sini itu enggak ada anggotanya, enggak ada anggota 7. Nah, anggota 7 ada di sini tapi enggak ada di sini. Nah, sehingga 1, 2, 7 itu bukan himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, jadi sekali lagi himpunan bagian itu intinya kalau saya punya himpunan A misalkan yang terdiri dari A, B, C, D, E. Nah, kalau saya disuruh cari himpunan bagian ya saya cari himpunan misalkan si B ini yang semua anggota si B yaitu B, C, D itu ada di A. Nah, B, C, D ini kan di A semua ada toh. Nah, maka itu disebut B himpunan bagian dari A. Nah, kalau yang seperti ini tadi 1, 2, 7, nah itu bukan anggota dari 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena si 7 ini ya itu kan enggak ada di 1, 2, 3, 4. Nah, makanya dia bukan himpunan bagian dari itu. Seperti itu. Dan yang paling penting terakhir yaitu himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu pasti merupakan himpunan bagian dari himpunan terserah, himpunan kalau kalian bebas, kalau kalian punya himpunan apapun. Nah, himpunan kosong ini pasti merupakan himpunan bagian dari himpunan yang terserah tadi. Nah, itu saja, simpel banget konsepnya terkait himpunan bagian dan himpunan kosong. Kalau saya ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.